Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, "Abu Nawas, kau kan cerdik. Cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang." Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, "Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu?" Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. "Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini." Abu Nawas tersenyum. "Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun." Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. "Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang." Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, "Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi." Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon, dia berteriak, "Lihat aku, lebih tinggi dari Mbah." Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua, menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. "Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang." Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya, dan dalam sekejap orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang. Tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, "Wah, hebat sekali Mbah. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang." Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga." Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang." Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga, berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin." Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. "Ini suara jin pelindungku," kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, "Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu Mbah Guntur berhenti jadi dukun.
Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Kisah selanjutnya dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan seperti dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus, awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan menghukummu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim baru itu. "Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati, wahai Paduka yang mulia. Hamba terima ajakan Paduka," balas hakim baru. "Baiklah, besok kita berangkat. Tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. "Ayo kita kejar!" teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan berlari, menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini, Kek. Aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja.
Aku tidak ingin kehilangan istanaku, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya, duduk di sanggasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Aku adalah hakim istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta hakim baru tersebut. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah. Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda Raja secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam, tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi waktu Abu Nawas tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pun pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak terlalu bersedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Abu Nawas memang kerap mendapatkan sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir saja putus asa.
Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat akan sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia bercingkrak kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal, karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu, dan Baginda Raja pun menimbang-nimbang botol tersebut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah, karena penjelasannya memang masuk akal. "Kamu memang pintar, Abu Nawas," puji Baginda Raja. "Baginda," panggil Abu Nawas. "Ya, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," keluh Abu Nawas. "Lalu, apa maksudmu, Abu Nawas?" "Hamba minta ganti rugi." "Kau hendak memeras seorang raja?" "Oh, bukan begitu, Baginda." "Lalu, apa maumu?" "Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang, sekedar untuk bisa belanja dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak," tantang Baginda Raja, "kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba," tantang Abu Nawas. "Hah?" Baginda kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu kukabulkan," ujar Baginda Raja mengakhiri percakapan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di waktu siang yang begitu panas, Abu Nawas membawa lampu minyak dan digoyang-goyangkan, sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Begitu balik, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Penghuni Baghdad geger karena tingkah laku Abu Nawas. Mereka heran dengan orang yang secerdas ini berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. "Abu Nawas mulai gila," kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Kendati demikian, Abu Nawas mengabaikan warga sekitar. Keesokan harinya, dia tetap melakukan hal yang sama. Kali ini, Abu Nawas berjalan lebih pagi, sambil membawa lampu minyak. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa bersuara. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas, lantas bertanya kepada Abu Nawas terkait hal yang dilakukannya di siang hari, dengan lampu yang ada di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, "Saya sedang mencari neraka."
Mendengar jawabannya, warga pun mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan juga. Warga Baghdad tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Pasalnya di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Khalifah Harun al-Rashid yang malu atas perilaku Abu Nawas lantas bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lancar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. "Kamu gila, Abu Nawas, kamu gila." "Tidak, Paduka, mereka lah yang gila," kata Abu Nawas. "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan mengiringnya berkumpul di istana. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun al-Rashid mendatangi mereka. "Wahai kalian, orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" tanya Abu Nawas. "Benar," jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. "Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?" tanya Abu Nawas. "Betul, dasar sesat." "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" tanya Abu Nawas. "Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu." Mendengar hal itu, Abu Nawas kembali menimpali. "Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" sambil mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun al-Rashid habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka?" tanya Abu Nawas. "Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah, atau jangan-jangan mereka lah yang gila?" lanjutnya. Ucapan Abu Nawas pun membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Begitu jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid lalu berkata sambil nasib tergelak menahan tawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya," kata Khalifah Harun al-Rashid. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. "Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih.
dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang Muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara-cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, baiklah, saya juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur pertapa suci. Berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh, begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya? Apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas lagi. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging yang besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Silakan dimakan, ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging yang kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi? Celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, apakah kau tahu tata cara makan? Tanya Abu Nawas. Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab pertapa suci dengan yakin. Yang kamu lakukan itu salah, balas Abu Nawas. Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar pertapa suci tidak terima. Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu, apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seperti biasa setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah, karena kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat dia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawan Abu Nawas. Iya, saya tahu. Kebetulan sekali kalian datang. Maukah kalian membantuku?
meletakkan kayu ini di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kami juga ada kepentingan mendesak. Kami tak bisa membantumu. Semoga Allah menolongmu," kata kawannya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bilang saja tidak mau bantu, tidak usah banyak alasan," gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya, akan tetapi tidak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba, lewatlah seseorang yang perawakan tinggi dan besar. "Kawan, tunggu dulu. Sudikah engkau membantuku mengumpulkan kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Upah apa yang akan kau berikan bila aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Tidak ada sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat dia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" kata pria penolong Abu Nawas. "Upah yang mana?" tanya Abu Nawas dengan herannya. "Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah?" balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tidak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya pada Tuan Hakim. "Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah, tapi ketika saya minta, dia tidak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Ya, benar. Tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun. Namun, dia memaksa saya untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Dewan Hakim, Abu Nawas hanya terdiam. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu, ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Menipu Tuan Hakim. Ia memberikan kantong kosong," tanya lelaki itu mengadu. "Apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak ada sesuatu apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Kalau begitu, Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya." "Bukankah Abu Nawas menjawab kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya yang ateis itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia selalu berbagi dengan para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitupun sebaliknya, tetangganya yang ateis itu selalu berbagi kepada Abu Nawas jika dia mendapat rezeki yang banyak.
Mereka hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya, "Alhamdulillah," saat melewati depan rumahnya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu. Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya, dan sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat hendak berangkat kerja, ia melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas pun terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis itu. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan antara mereka pun menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahim, namun tetangga ateis itu justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan sangat lapar, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rezeki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah pikiran jahil di benak sang ateis. "Aku akan mengerji Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan," pikir tetangga ateis itu. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Lalu dimasukkannya ke kantong yang besar. Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut dan dibuka. Ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan.
dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini. Tetangga hadis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. Dasar kurang ajar. Bukannya berterima kasih kepada aku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan, gerutunya dalam hati. Kisah selanjutnya. Mungkin yang kita tahu selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari kota Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya untuk bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datang tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban gurunya. Kenapa satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda, padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama?" Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, tingkatan mata ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil, karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Sedangkan tamu kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak. "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali.
Tingkatan otak ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar, karena ia memang memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan tamu yang terakhir datang tadi atau tamu yang ketiga, dia tingkatannya adalah tingkatan hati, lanjut Abu Nawas. Lalu, apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru? Tanya si murid. Tingkatan hati ibarat orang pandai dan mengerti, yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar, melainkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas orang yang bertanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda-beda. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia ragu melakukannya, sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, ujar Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ucap Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri hadiah, kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. Sebelum dihadang para perampok,
lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. "Kawan, bolehkah aku menitip garang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silakan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?"
Tanya Baginda Raja. Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jelas Abu Nawas. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan,
seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.